Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiandriati. Dalam video ini saya ingin membagikan pemahaman dan refleksi saya setelah menyimak ceramah dari Ustadz Dr. Ginanjar Sayyiban yang berjudul Memetik Hikmah Sejarah Kejayaan Baghdad, Inspirasi Membangun Peradaban Islam. Nah, ceramah ini mengupas sejarah gemilang peradaban Islam, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Banyak hikmah yang luar biasa yang dapat kita ambil sebagai inspirasi untuk membangun kembali kejayaan Islam di masa kini. Nah, selanjutnya pemahaman isi video ceramah yang bisa saya ambil yaitu Ustadz membuka dengan menekankan pentingnya menuntut ilmu, karena dalam Islam ilmu adalah cahaya dan jalan menuju surga. Beliau menyampaikan bahwa sejarah atau ilmu at-takrikh seringkali terlupakan, padahal siapa yang tidak mendalami sejarah maka ilmunya tidak akan lurus. Kemudian Ustadz menjelaskan bahwa Islam mengalami ekspansi luar biasa hanya dalam 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arab yang sebelumnya tidak dikenal tiba-tiba menjadi bahasa internasional. Ini merupakan salah satu mukjizat dalam Islam. Beliau juga mengulas bagaimana bangsa Arab yang semula tidak diperhitungkan dalam percaturan dunia tiba-tiba menjadi pusat peradaban dunia karena Islam. Puncak kejayaan itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya saat pemerintahan Harun ar-Rasyid. Ketika berdiri di Baitul Hikmah di Baghdad, di sana ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, India, dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjadi ledakan intelektual yang sangat luar biasa. Berbagai tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, itu tokoh matematika, Jabir bin Hayyan itu tokoh kimia, Ibnu Sina tokoh kedokteran, dan Ibnu Al-Haytham tokoh optik hidup di masa itu. Tak hanya ilmu sains, tapi juga berkembang tafsir, fikih, hadis, bahkan tata bahasa Arab. Yang luar biasa, para ilmuwan pada masa itu tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Seorang dokter bisa juga ahli fikih. Inilah integritas keilmuan sejati. Ustadz juga menekankan pentingnya dialog ilmiah dan toleransi, karena bahkan ilmuwan non-muslim pun diberi ruang dan penghormatan dalam membangun peradaban Islam. Nah, pelajaran yang dapat saya ambil itu saya belajar bahwa kejayaan Islam tidak diraih dengan kekuatan militer, tapi dengan kekuatan ilmu, akhlak, dan kolaborasi lintas agama dan bangsa. Saya juga sadar bahwa keterlambatan umat Islam hari ini bukan karena kurangnya potensi, tapi karena kurangnya penghargaan terhadap ilmu, kurangnya toleransi dalam perbedaan, dan hilangnya semangat untuk membangun peradaban. Saya berkomitmen untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, baik itu di ilmu dunia ataupun juga ilmu akhirat. Saya tidak membeda-bedakan ilmu agama dan ilmu umum, menjaga adab dan akhlak ketika berbeda pandangan, serta menjadikan sejarah sebagai cermin untuk melangkah ke depan. Kontribusi saya ke lingkungan. Yang pertama, untuk di lingkungan keluarga ya. Saya itu ingin mendorong budaya membaca, berdiskusi tentang sejarah Islam dan pentingnya ilmu. Nah, selanjutnya yang kedua itu saya berkontribusi di masyarakat. Saya itu akan aktif dalam majelis ilmu dan membagikan pelajaran dari ceramah ini melalui media sosial. Nah, kalau di khalayak ramai, saya ingin menjadi bagian dari generasi yang menghidupkan kembali semangat Baitul Hikmah dengan menyebarkan semangat toleransi dan cinta ilmu. Oke, yang terakhir itu di penutup ya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat yang akan bangkit kembali. Umat
yang bukan hanya mengingat kejayaan masa lalu, tapi juga mengambil hikmatnya untuk membangun masa depan. Oke, sampai sini aja penjelasan saya mengenai ceramah tersebut. Jika ada kekurangan saya mohon maaf.